Soal nomor 14. Batang dikotil dan monokotil dapat dibedakan dari oke, nah sekarang sudah mulai membedakan sebenarnya ini ada kaitannya dengan klasifikasi ya. Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil hanya saja kita lihat dari segi batangnya. Namun kita coba lihat perbedaan monokotil dan dikotil secara morfologi. Nah, kalau misalkan dari keping biji, kalau monokotil ini satu ya, kalau dikotil kepingnya dua. Kalau tulang daun, kalau monokotil itu sejajar atau melengkung. Nah, kalau misalkan dikotil ada yang menyirip, ada yang menjari. Nah, terus kalau misalkan dari batang, nah dilihatnya dari berkas pengangkut, berkas pembuluh gitu ya. Nah, secara anatomi ya, balik lagi. Terus kalau misalkan monokotil itu tersebar, kalau dikotil itu tersusun rata, ya rapih. Kalau bunga, monokotil kelipatan 3, kalau dikotil kelipatan 2, 4, atau 5. Kalau akar, monokotil itu serabut, kalau dikotil itu akarnya tunggang. Nah, di sini sudah ada gambar penampang melintang batang dari monokotil dan dikotil. Nah, yang ini monokotil, yang ini dikotil. Oke, kita zoom. Kita cari tahu bagian-bagiannya ada apa aja dari monokotil dulu. Yang paling luar A adalah epidermis, fungsinya untuk melindungi ya, tersusun atas sel epidermis. Terus, nah ini yang buletan ini adalah berkas pembuluh. Kalau pembuluh pasti terdiri atas xilem dan floem, cuman yang mana nih? Nah ternyata ini nih ya, yang B adalah floem, yang C xilem. Nah kalau yang bulatnya gede ini trakea, nanti ada yang namanya trakeit ya, kalau trakeit lebih kecil. D, ini adalah sel parenkim. Nah, karena ini nggak jelas ya antara korteks dengan empulur yang mana, jadi kalau monokotil bisa dibilang tidak mempunyai empulur, tidak mempunyai jari-jari empulur pastinya ya. Nah, terus kalau misalkan yang dikotil, bagian luar ini B, yaitu epidermis. Terus masuk ke epidermis, nah ini, nah sebenarnya, nah ini nih ya, yang C, nah kalau yang ini, aduh, C itu periderm. Nah, setelah periderm ini baru korteks ya. Nah, ini korteks. Korteks. Terus, nah satu lingkaran ini adalah pembuluh. Pembuluh vaskuler ya. Terus di pembuluh ini ada apa aja? Yang D, yang ada di luar yaitu floem. Yang ada di dalam itu xilem. Cirinya, nih yang bulat-bulat gede ini trakea ya. Lebih gampang nyari xilem berarti lihat bulatan yang gede-gede itu xilem. Terus yang tipis ini adalah kambium. Kalau antara xilem dan floem disebut dengan kambium intravaskuler. Kalau misalkan antara dua berkas pembuluh yang ini kambium intervaskuler. Akan membentuk apa? Membentuk jari-jari empulur ini ya. Nah, yang empulurnya yang mana? Yang bagian tengah. Ini ya F, empulur. Tersusun atas sel parenkim. Oke, kita jawab. Batang dikotil dan monokotil dapat dibedakan dari, kita lihat ya bedanya. Pembuluhnya di sini tersebar, tidak merata. Kalau misalkan di dikotil itu tersusun rapi. Nah ini tipe kolateral terbuka. Yang kalau monokotil kolateral tertutup. Kenapa? Karena ada yang menyelubunginya. Gitu ya. Kalau dikotil tidak ada. Terus
Kita cek nomor 4 aja langsung. Ada atau tidak adanya kambium? Nah, ada kambium nggak di monokotil? Tidak ada. Di dikotil? Ada. Jadi pembeda? Iya ya, 4 betul. Kalau 4 betul, kita akan cek ke nomor 1. Nah, letak berkas pembuluh menjadi pembeda nggak? Nah, kalau misalkan di monokotil, berkas pembuluhnya letaknya tersebar di mana aja ya. Kalau di dikotil, itu tersusun rapi. Jadi pembeda? Jadi pembeda. 1 dan 4 betul, pasti jawabannya E. Kalau 1 betul, 4 betul, berarti kan 2 sama 3 juga betul. 1, 2, 3 betul. Tapi kita coba cek. 2, ada atau tidak adanya empulur? Iya ya, kalau monokotil nggak punya empulur, kalau dikotil dia ada empulur. Nomor 3, ada atau tidak adanya jari-jari empulur? Ya, kalau misalkan dikotil ada jari-jari empulur, dia itu, berkembang dari kambium intervaskuler. Kalau misalkan monokotil itu tidak ada kambiumnya, jadi tidak akan ada jari-jari empulur. Oke, jawabannya adalah E.